Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti tentang vaksinasi COVID lagi karena mulai 14 Desember ini pemerintah sudah launching ya. Vaksinasi akan dilakukan atau sudah dilakukan ini sebenarnya mulai 14 Desember kemarin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Nah, tentunya ini banyak yang masih bertanya-tanya ini aman nggak ya vaksin untuk anak-anak ini. Selama ini vaksin sudah kerap dilakukan untuk orang dewasa, tapi ini untuk anak usia 6 sampai 11 tahun bagaimana implikasinya, apakah ini juga akan berlaku di sekolah-sekolah dan kemudian setelah itu sekolah bisa tatap muka kembali begitu ya. Ini harapannya. Tentunya kita akan berbincang dengan Dr. Hingki Hendra ini ya. Ini ketua ini ya Pak ya. Assalamualaikum, halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter ini ketua KIPI ya Pak? Saya ketua Komite Nasional Pencegahan Pengendalian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, ini tentu sangat tepat sekali ditanyakan ke Dokter Hingki ini ya, Dok. Apalagi Dokter Hingki ini juga dokter anak yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Anak-anak memang sudah kerap divaksin, tapi vaksin kali ini tentunya beda, Dok. Ini karena vaksin COVID masih banyak yang bertanya-tanya, aman nggak sih Dok vaksin ini untuk anak-anak? Baik, terima kasih saya diundang di Realita TV untuk memberikan informasi tentunya berdasarkan bukti ya, karena kami duduk di Komnas KIPI, bukan saya sendiri ya, Komnas KIPI itu ada belasan orang dari berbagai profesi, dari institusi pendidikan, dari lembaga penelitian ya, dari organisasi profesi yang mengkaji laporan-laporan, jurnal-jurnal, pernyataan WHO, pernyataan European Medical Agency, pernyataan CDC dari Australia, dari Jepang, dari Eropa mengenai keamanan vaksin. Karena keamanan vaksin ini merupakan komitmen global ya, yang disepakati oleh WHO ya, Organisasi Kesehatan Sedunia, kumpulan para pakar yang terkait dengan vaksinologi yang mengkaji bagaimana uji klinik dilakukan pada vaksin dari fase 1, fase 2, fase 3. Kita udah lihat bermiliar dosis vaksin COVID diberikan di dunia semenjak COVID ada di Indonesia dan di dunia. Di Indonesia telah disuntikan lebih dari 150 juta dosis vaksin COVID pada masyarakat Indonesia. Kemudian data-data kejadian ikutan pasca imunisasi kami terima masuk ke Komnas ya, melalui kerja keras teman-teman dari Komda, karena kami juga mempunyai 34 provinsi, 34 Komda, semua laporan masuk dari vaksin yang beredar di seluruh Indonesia. Kemudian data-data itu kami lihat dan kami bandingkan dengan laporan-laporan dari produsen pada fase 1, fase 2, fase 3, dan juga laporan-laporan dari negara-negara lain. Kan mereka juga menerbitkan artikel, melaporkan di jurnal, ya kami juga Zoom meeting dengan WHO Headquarter, dengan WHO Southeast Asia Regional Office, dan dari data-data tersebut menunjukkan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi pada vaksin COVID itu umumnya bersifat ringan, paling tinggi sedang, kemudian berlangsung singkat ya 1 atau 2 hari, dan kemudian sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Bagaimana pada anak? Kita udah mulai pada anak, ada umur 12 tahun. Dan untuk semua vaksin yang diregistrasi di Indonesia, itu semua izin otorisasinya dipegang oleh Badan POM. Mereka lah yang menentukan ini vaksin aman atau tidak, mempunyai daya lindung atau tidak. Dan mereka juga mengambil bukan sendirian, bersama komite ahli juga, bersama para pakar, para narasumber. Nah, umur 12-17 tahun itu udah nyata-nyata dari yang disampaikan adalah aman, maka diberikan rekomendasi. Demikian pula untuk anak-anak umur 6-17 tahun ini, 6 sampai 11 tahun. Ini ya semua data menunjukkan bahwa anak-anak ini kejadian ikutan pasca imunisasinya proporsinya lebih rendah daripada dewasa. Kejadiannya tidak juga jauh berbeda dengan dewasa dan tidak ada yang berakibat fatal atau serius. Oleh karena itu,
emergency use authorization dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian kami juga tetap melakukan kajian dan dari laporan-laporan yang masuk. Yang 12 sampai 17 tahun so far alhamdulillah laporan-laporannya menunjukkan bahwa KIPI-nya ringan, sikat, ya, sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Ya, laporan yang umur 6 belum ada yang masuk, orang baru kemarin divaksinnya. Ya, amit-amit ya, mudah-mudahan sih nggak ada, tapi nggak mungkin lah kalau nggak ada mah. Kejadian tanpa imunisasi kan alamiah. Jadi tubuh mengadakan reaksi terhadap benda asing yang masuk, ya pasti ada reaksi lah. Cuma berbeda-beda, ada yang hipersensitif, ada yang tegar, ya, ada yang mellow, ada yang happy, ya. Jadi itu merupakan reaksi wajar. Tapi kami menemukan bahwa vaksin untuk anak aman. Insya Allah kita udah menyuntikan lebih dari 150 juta dosis juga so far aman. Ya, jadi kami Komnas KIPI kan tujuannya ya dua, nomor satu, apakah ada keterkaitan kejadian tanpa imunisasi dengan imunisasi yang diberikan, dan apakah vaksin ini dapat dilanjutkan sebagai program imunisasi nasional. Dan sampai saat ini kami dari kesimpulan yang kami buat selama ini memantau vaksin ini aman termasuk pada anak-anak sampai dengan hari ini, ya. Kita masih menunggu, dan vaksin ini bisa dipakai sebagai program imunisasi nasional. Demikian, Sarita. Tapi bagaimana Dr. Hengki dengan di luar negeri, di Amerika sendiri atau di negara-negara lain, apakah juga sudah memberikan kepada anak usia 6 tahun? Ya. Jadi tentunya para produsen itu mereka di negaranya sendiri dulu yang pertama, ya kan. Masa mereka bikin terus diberikan ke negara lain? Wah, mereka juga bisa digebugin di negaranya, ya. Jadi negaranya dia pabrik itu di negara-negara yang mempunyai kapasitas untuk memproduksi. Biasanya mereka priority untuk negaranya sendiri. Ya, negaranya sendiri pun punya badan POM kayak kita. Kalau di Amerika FDA, di China juga punya badan POM, di Emirates punya badan POM, Amerika ada European Medicine Agency, ya. Jadi semua produsen itu mereka mengajukan dulu izin edar di tempat negaranya masing-masing. Kemudian setelah itu barulah mereka, tentu mereka juga menilai kemampuan. Yang untuk anak-anak, apakah di luar negeri, di Amerika dan negara lain sudah dilakukan untuk anak-anak? Ya. Saya bicara tentang anak kan sekarang kita. Oh gitu ya. Iya, jadi ya, di luar negeri tidak ada laporan yang signifikan begitu dampaknya. Kan tugas pokok kami adalah itu. Ya, menilai laporan-laporan dari luar, ya. Karena kita kan nggak punya datanya. Datanya harus dari luar kan. Dan kita nggak bisa, saya nggak berbeda sama yang lain, kami nggak berani ngomong kalau kamu nggak baca dan lihat dari jurnal yang terpandang gitu, ya, atau dari organisasi kesehatan yang diakui eksistensi oleh dunia gitu, ya. Kami kan saya nggak bisa memberikan pendapat berdasarkan WhatsApp grup yang saya baca atau gitu, ya, atau dari sosmed yang kemarin ada lewat gitu, ya. Saya nggak bakal membuat pernyataan itu. Kalau kami dari Komnas membuat pernyataan kalau ada laporan dari jurnal yang terpandang, ada artikel dari jurnal ilmiah yang mempunyai kredibilitas tinggi dari organisasi kesehatan dunia, dari organisasi kesehatan Eropa, dari Badan POM Swedia gitu, ya, dari Badan POM Australia gitu, bukan dari sosmed atau dari WhatsApp grup gitu, ya. Ya itulah memang ini dari WhatsApp grup dan sosmed kan memang. Itu makanya maksud saya ke sana. Jadi kalau kami memberikan, ya, pernyataan itu bukan berbasis sosmed atau berbasis WhatsApp grup begitu, atau berbasis dari The Herald Times, enggak. Kita ambilnya dari Badan POM Australia, dari European Medical Agency, kira-kira gitu deh, ya. Tapi kan namanya orang tua, ya, yang dewasa aja masih banyak yang ini, ya, meskipun ternyata terbukti. Pertanyaan orang kan ini dampak jangka panjangnya, karena belum ada yang merasakan jangka panjang, karena memang semuanya belum berlangsung jangka panjang tentang dampak vaksin. Ini yang ditakutkan juga, kalau ke anak kan mereka jadi takut itu dampak jangka panjangnya ke anak. Vaksin itu udah 150 tahun. Dimulai Dr. Edward Jenner dari kampung, dari UK, ya. Dia yang menemukan inventor dari vaksin cacar. Itu abad ke-18. Ya. Jadi udah ratusan tahun nih vaksin. Ya, jadi bukan barang baru. Namanya aja memang vaksin COVID. Jadi kelihatannya baru, tapi teknologi, pengetahuan, kita kan udah ratusan tahun vaksin itu, dan dari yang ratusan vaksin itu yang ada daya merusak jangka panjang tuh belum pernah saya baca gitu, ya.
Tapi ya memang tadi Sarita juga bilang, kita memang belum tahu. Kalau saya ditanya juga gimana efek jangka panjang ini, nggak tahu, orang baru 1 tahun lebih, mau siapa yang tahu? Nggak ada yang lapor, nggak ada yang nemuin. Tapi kita pantau. Kami aja nih bersama-sama seluruh negara di dunia memantau, kita memantau adverse event special interest. Jadi kejadian ikutan dengan perhatian khusus itu ada beberapa yang di listnya dikeluarkan WHO. Kita pantau nih selama setahun ini. Selesai bulan Februari, mungkin kita analisis sampai bulan April ya. Di seluruh dunia, di Southeast Asia, di dunia kita memantau efek jangka panjang daripada vaksin ini. Jadi belum selesai, orang baru setahun aja belum diamati ya. Terus yang diamati juga baru dewasa, orang kan kita lihat jangka panjang itu kan pasti udah lebih dari setahun ya. Kalau baru sebulan 2 bulan kan bukan jangka panjang ya. Tapi dari jangka pendek juga belum kelihatan ada yang membahayakan jiwa atau menimbulkan kesacatan atau yang mengkhawatirkan ya sampai saat ini bisa dimengerti, bisa dipahami atau belum ada jawabannya karena memang kalau kita menemukan sesuatu, kemudian para ahli itu melakukan penelitian di laboratorium, ya, pada binatang percobaan, pada keadaan-keadaan yang dimimikri, ya, disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilaporkan, itu semua jalan terus, ya. Para peneliti kan jutaan orang di dunia itu pada semua yang dikhawatirkan masyarakat itu memang dikhawatirkan juga sih oleh para peneliti, tapi mereka mengkhawatirkan dan kemudian mencari jawabannya dengan meneliti di laboratorium, di pusat-pusat penelitian, pusat-pusat pendidikan, di perguruan tinggi, di laboratorium khusus, di riset-riset yang teknologi tinggi, itu semua dilakukan. Nggak terus tinggal diam, semua berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan demi kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, ya kan. Ini virus ini hebat nih, dahsyat ya. Dia menyerang umat manusia tanpa memandang agama, ras, ya, negara, suku, ya, adat, budaya, dia libas semuanya ya. Nah, kita juga harus memang kita lakukan gitu ya, apa yang diharapkan oleh masyarakat semua. Cuman belum pada selesai. Efek jangka panjang yang nggak tahu kalau ditanya sama saya, dan saya belum pernah baca nih ada efek jangka panjang vaksin ini. Insya Allah kalau melihat pengalaman kita udah ratusan tahun memberikan vaksin, ya, kita aja SD dulu divaksin kok, ya. Alhamdulillah kan Sarita jadi penyiar ternama, dulu juga waktu kecil divaksin, nggak ada efek jangka panjang yang Sarita terima kan, yang rasakan. Coba tanya sama orang tua Sarita, saya divaksin nggak waktu kecil? Sekarang ada nggak jangka panjangnya? Nah, mudah-mudahan vaksin COVID itu demikian ya. Gitu. Nah, tentang vaksin apa yang digunakan untuk anak-anak? Kabarnya ini baru Sinovac ya, Dok, yang diberikan kepada anak-anak. Saya sampaikan bahwa yang mempunyai otoritas untuk melakukan registrasi di Indonesia, khususnya untuk obat, apalagi untuk vaksin, itu Badan POM. Mereka akan membuat izin edar berdasarkan permintaan dari produsen, gitu. Jadi si produsen mengajukan permohonan bahwa produknya telah mereka uji, ini hasilnya, ingin diedarkan di Indonesia, daftarnya di Badan POM. Nah, yang udah ngedaftar Sinovac. Bukan berarti vaksin yang lain belum meneliti atau belum melakukan di negara lain, sudah, tapi mereka belum daftar. Yang baru daftar sekarang baru Sinovac. Ya, kayak dulu juga vaksin baru Sinovac, kemudian Pfizer, kemudian AstraZeneca, terus Zivivax, kemudian macam-macam ya. Jadi ada 11 jenis vaksin. Jadi ini semua kita sambil berjalan ya. Saat ini yang udah mendaftar Sinovac, jadi izin yang keluar juga Sinovac. Kalau misalnya Pfizer ntar bulan depan masukin lagi atau besok masukin lagi, ya dibicarakan lagi oleh Badan POM, dikeluarkan lagi izinnya kalau memenuhi syarat. Begitu itunya prosedurnya.
Oh, jadi untuk anak-anak ini yang mengantongin izin baru Sinovac. Ya, saat ini, hari ini, nggak tahu besok atau lusa. Bisa vaksin-vaksin yang lainnya akan. Betul. Kita harapan mudah-mudahan banyak vaksin yang didaftarkan dan semua hasilnya baik agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang divaksin, karena vaksin juga kebutuhannya banyak kan, negara kita jumlah penduduknya ratusan 200 juta gitu, vaksin yang memproduksi terbatas di dunia. Gitu. Nah, ini kalau keamanan sama aja ya, Dokter Hengki, tidak menyarankan agar milih Sinovac atau Pfizer atau apa, tidak ada preference, Dok? Kalau saya melihat tadi kan saya laporkannya, kita melihat dari 10 atau 11, mungkin udah 12 sekarang vaksin yang ada di Indonesia, datanya hampir sama. Tapi proporsinya beda-beda, ya. Proporsinya beda-beda kan. Secara umum kejadian pas imunisasi itu dibagi 3. Nomor 1 reaksi lokal. Orang disuntik ya nyeri lah di tempat suntikan, ya kan, nyeri, bengkak, merah, pegel, keras. Reaksi umum yang tadi ya, benda asing masuk, tubuh mengadakan reaksi, demam, mual, muntah, pusing, lemes, ya, sakit otot, sakit sendi. Reaksi yang berat yang reaksi shock anafilaktik. Itu hampir semuanya gejalanya, kipinya demikian, namun proporsinya beda-beda karena platformnya beda-beda. Platformnya ada yang diinaktivasi, ada yang cuma subunit atau si S proteinnya aja, ada yang cuma material genetik aja, ada yang material genetik langsung dibawa oleh viral vector. Jadi ya proporsinya berbeda-beda, namun secara umum sama. Kayak kita naik Honda Civic sama Toyota Corolla kan sama, cuma satu buatan Honda, satu buatan Toyota. Rasanya beda, tapi tujuannya nyampe sama, kira-kira gitulah ya. Jadi akan berbeda-beda. Terus sensitivitas orang juga berbeda. Yang tadi saya bilang, ada yang mellow, ada yang tegar, ada yang happy, ada yang acuh, ya, ada yang hipersensitif. Nah, jadi itu ya, selain proporsinya juga sensitivitas setiap orang berbeda-beda. Namanya juga manusia. Adik kakak aja bisa beda. Ya, tapi tujuannya sama, artinya proteksinya kan, kalau tujuan dalam ya, daya lindung itu ya. sama. Ya, daya lindung, jadi daya lindung juga sama serupa tapi nggak sama lah. Ada yang 75, ada yang 78, ada yang 85. Tapi kita sepakat, artinya orang-orang di dunia sepakat bahwa kalau mempunyai daya lindung lebih dari 50%, itu sudah bermanfaat. Yang kita takutkan kan bukan kita kebal 100%, tapi jangan sampai meninggal. Nomor 1, menekan angka kematian. Yang kedua, jangan sampai dirawat di ICU, jangan sampai pakai ventilator, jangan sampai sesek, jangan sampai ngap-ngapan, ya, nggak usah pakai oksigen. Nah, itu bisa dicapai dengan vaksinasi yang daya lindungnya lebih dari 50%, dan protokol kesehatan tuh udah nggak bisa ditolak lagi dah, yang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu udah sampai sekarang masih berlaku. Apapun variannya, ya, dimanapun, ya, itu masih terbukti dah, banyak laporan bagaimana daya lindung tindakan tersebut ditambah vaksinasi. Nah, bicara soal varian itu, Dok, sekarang kan lagi ramai varian Omicron yang katanya kemarin ringan, tapi kemarin saya baca juga di Amerika sudah mulai ada yang meninggal gara-gara Omicron begitu. Nah, ini bagaimana? Apakah vaksin ini kan varian baru Omicron? Apakah ini bermanfaat juga untuk melawan Omicron nanti? Ya. Ini vaksin lama sebenarnya. Ya. Jadi ya disebut vaksin lama juga nggak bisa, orang belum juga setahun, belum juga 2 tahun ya. Jadi memang virusnya yang varian Omicron maksudnya dibuatnya sebelum ya, ada. Ya. Jadi mutasi itu merupakan hal yang wajar dari makhluk hidup. Dalam hal ini virus, dia pengen bertahan, pengen survive. Padahal challenge-nya di dunia ini berat. Ya, ada angin, ada hujan, ada sinar matahari, ada manusia, ada macam-macam lingkungan ya. Nah, dia bertahan dengan mutasi. Sebetulnya mutasi juga ada yang berhasil, ada yang gagal. Lebih banyak yang gagal yang malah, ya. Jadi kemudian hilang gitu ya. Tapi ada yang untuk bertahan, jadi dia yang utamanya tuh bermultiplikasi jadi lebih cepat daripada varian berikutnya. Nah, itu yang terlihat sekarang diamati
pada varian baru ini, ya kan Delta juga gitu ya, sekian kali lebih cepat untuk bermultiplikasi, berkembang biak. Si Omikron juga lebih cepat lagi untuk berkembang biak. Karena apa? Pengen dia bertahan terus, dia pengen ada di dunia terus, pengen hidup terus. Ya itu naluri makhluk hidup. Kita juga kan pengen hidup terus semuanya ya, manusia juga sekarang ini bertahan. Nah, terus cuman ada yang jadi lebih berat ya kayak si Delta. Nah ini diamati nggak lebih berat sampai saat ini ya. Nah, kan ini berkembang terus. Terus ada yang meninggal. Ya pasti ada yang meninggal. Nggak mungkin nggak. Kalau kena COVID, ada kemungkinan untuk meninggal. Jangan bilang terus kalau udah divaksinasi nggak mungkin meninggal. Terus kalau kena flu aja juga mungkin meninggal. Iya, wah, iya ada yang lagi mau itu kalau meninggal kita nggak bisa bilang ya. Ada yang mau melakukan kegiatan apapun kita bisa itu nggak bisa. Tapi paling nggak kita mengurangi risiko tersebut atau ikhtiar. Ini kan semuanya ikhtiar. Ya kan, kan itu juga diamanatkan oleh Yang Maha Kuasa ya, kita harus berikhtiar, usaha, upaya ya agar demi kebaikan, baik bagi diri kita dan baik buat keluarga serta lingkungan. Harus semuanya kebal, jangan kita aja yang kebal, yang lain enak-enak dan menantang bahaya dan bisa memberikan bahaya tersebut kepada kita gitu kira-kira. Nah, kembali ke masalah vaksin kepada anak ini, Dr. Hingki, apakah ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang menjadi pantangan bagi anak untuk divaksin? Misalnya kalau dewasa kan ada kondisi kesehatan, misalnya darahnya naik, darah tinggi, atau apa gitu yang kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau untuk anak ini apakah ada kondisi tertentu yang tidak bisa menerima vaksin? Sebetulnya indikasi absolut, kontraindikasi absolut yang nomor satu tentu ada riwayat alergi terhadap komponen vaksin. Kita nggak bisa tahu dia alergi terhadap komponen vaksin sebelum dia disuntikan kan, itu sulitnya kan. Kalau kita udah tahu ini suntikan kedua, suntikan pertama dia alergi berat, ya maka tidak dianjurkan untuk diberikan vaksin ini untuk kedua kalinya. Yang kedua, anak-anak itu ada yang mempunyai defisiensi imun bawaan. Sejak lahir sistem kekebalannya tidak sempurna atau bahkan tidak ada. Jadi kalau kita memberikan apapun, si sistem imunnya nggak bisa bereaksi, berespons, nggak bakal membentuk antibodi. Nah itu aja yang kontraindikasi absolut tidak bisa diberikan. Ya sebetulnya memang yang satu berbahaya karena bisa terjadi reaksi alergi yang lebih berat kalau dia diberikan untuk kedua kalinya dengan platform yang pertama. Yang kedua nggak ada khasiatnya. Nah yang lain sebetulnya bukan kontraindikasi, tapi dipastikan dulu dalam keadaan terkendali. Kan anak punya penyakit jantung bawaan. Ya kalau memang penyakit jantung bawaan dalam keadaan stabil, nggak pakai obat, bukan kontraindikasi. Anak punya asma, namun saat ini asma udah berminggu-minggu atau berbulan-bulan nggak pernah serangan, silakan divaksin. Anak yang punya kelainan ginjal bawaan, tapi fungsi ginjal normal, minum obat tidak menekan sistem imun, silakan. Jadi pastikan dalam keadaan sehat. Kalau mempunyai komorbid yang berbeda sama dewasa kan, kalau dewasa komorbidnya diabetes, hipertensi, jantung, ya, nah biasanya kelainan bawaan. Tapi apapun yang memang pernah dipunyai, ya kalau memang harus kontrol teratur ya. Ini kan hikmahnya, wah bulan ini belum kontrol nih. Nah silakan kontrol ke dokter untuk diyakinkan bahwa dalam keadaan terkendali. Udah lama nggak kontrol, ya hikmahnya juga, wah udah lama nih nggak ngelapor sama dokter gimana keadaan anak kita nih. Bawalah ke dokter. Saya yakin dokter akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan, kemudian segera merekomendasikan apabila dalam keadaan terkendali. Jadi secara umum kalau sehat nggak ada kontraindikasi. Ya, yang cuma 2 aja yang absolut. Ya, kalau ada komorbid, kontrol ke dokter, segera lakukan. Kalau ada masih harus minum obat, harus distabilkan ya. Anak ada juga yang hipertensi ya, mesti distabilkan. Ya stabilkan dulu. Anak juga sekarang ada yang diabetes. Stabilkan. Jadi tapi bukan berarti jangan dibalik. Anak punya diabetes divaksin COVID. Nah, gula darahnya tinggi bukan.
gula darah tinggi itu lebih berbahaya daripada COVID juga gitu ya. Hipertensi juga lebih berbahaya daripada COVID. Jadi itu pun harus kita kendalikan, harus kita obatin, harus kita tenangkan. Kemudian baru kita berikan COVID. Saya kira mudah-mudahan itu memberikan rasa nyaman dan percaya diri pada orang tua untuk membawa anaknya divaksinasi. Jadi bagi anak yang punya penyakit misalnya jantung, diabetes, banyak sekarang anak juga punya diabetes dan lain-lain penyakit komorbid, sebelum vaksin agar konsultasi dulu ke dokter. Ya, seperti biasa lah, kan diabetes juga pasti anak sebulan sekali, jantung barangkali 6 bulan sekali, ya kan lakukan ini aja, lakukan seperti biasa, rutin aja, nggak usah spesial itu yang biasa. Kalau bulan yang lalu udah kontrolnya bulan depan ya artinya udah stabil dong, silakan vaksin. Nah, ya. Nah, apakah nanti ini setelah divaksin ini berarti anak-anak ini bisa dikatakan aman, Dok, untuk sekolah tatap muka? Kita hidup bermasyarakat, ya. Kalau cuma kita sendiri yang kebal, yang lain pada bawa virus, dalam hal kita daya tahan tubuh kita nggak begitu baik, ventilasinya buruk, ya kan? Nggak cuci tangan, sarana cuci tangan nggak ada, nggak dijaga jaraknya antara bangku, ventilasinya tertutup, ya meningkatkan risiko juga lah. Suatu saat ada anak-anak itu nanti yang kalah gitu kan. Kita saat ini tuh dalam keadaan sehat tuh karena keseimbangan antara daya tahan tubuh kita, kepadatan virusnya, keganasan virusnya, dan lingkungan. Nah, kalau lingkungan sekolahnya ventilasinya buruk, nggak ada sarana cuci tangan, jarak antar bangku nggak dijaga, kita divaksinasi dengan lengkap, yang lain nggak divaksinasi, gurunya enggak, jaga kebersihan enggak, pada batuk sembarangan, meludah sembarangan, ya kalah kita, ya. Jadi hati-hati maksud saya. Jadi saya sih selalu kepada pasien-pasien saya, kepada orang tua kalau mau mulai pendidikan tatap muka, lihat dengan mata kepala sendiri para bapak-bapak dan para ibu ke sekolah anak-anak kita, lihat protokol kesehatannya dilakukan dengan konsisten enggak. Kalau nggak yakin nggak usah sekolah dulu, ya. Tapi kalau kita yakin, semua sekolah ditaati, ya itu aja protokol kesehatannya, dan semua sepakat gitu ya. Harus sepakat semua, nggak bisa cuma 1 orang 2 orang dengan gagah berani dia secara demonstratif gitu ya. Wah, ini nggak bisa, mesti semua bareng, ya, mesti semua sepakat. Nah, musuhnya cuma satu kok, virus, ya. Dia mutasi terus, kita juga bermutasi dong, bermutasi biar kita kompak, gitu ya. Kalau kita semua sepakat, semua nggak mencari yang salah sih, ya. Semuanya saya harapkan agar berniat upaya baik supaya keselamatan kesejahteraan kita semua bersama. Ya, ini terakhir ini Dok, mungkin saran buat para orang tua mungkin yang masih, saya yakin masih ada nih yang enggan ya untuk anaknya divaksinasi karena alasan ya ini kan virus coronanya juga lagi turun, ribuan kasus saja, 1.000 kasus saja, bahkan di Jakarta katanya cuma puluhan begitu ya kasusnya. Apalagi daya tahan anak juga masih lebih tinggi dibanding dewasa, sehingga ada yang, aduh daripada ada dampaknya belum jelas, mending nggak usah vaksin. Nah ini apa masukan dari Dr. Hingkir? Ya saya sampaikan bahwa keamanan vaksin tadi data udah saya sampaikan ya, jadi vaksin ini aman. Kalau yang kedua mengenai penurunan kasus dan mengurangi kewaspadaan, itu yang ditunggu oleh virus, ya. Dia menunggu kita lalai, dia menunggu kita lengah, dia menunggu kita nganggap enteng, di situ dia masuk. Ya, jadi sampai saat ini kan kita nggak tahu sama-sama juga. Jadi jangan lalai, jangan lengah, jangan turun kewaspadaan kita, sehingga si virus itu tetap ditahan oleh barikade. Nah, dokter ada yang pakai, dokter Nadia tuh pakai istilah barikade. Kita ini lagi masang barikade. Barikade kita tuh udah banyak. Masih ada yang bolong-bolong. Nah, dia bilang kalau divaksin nggak jelas. Saya bilangin kalau diinfeksi sama COVID udah jelas. Apa masih kurang jelas tuh kalau terinfeksi oleh COVID udah selama beberapa tahun ini. Ada tetangga, ada saudara, ada kerabat, ada teman SD
teman mahasiswa, udah jelas ya perjalanan penyakit COVID-nya. Kalau vaksin bukannya nggak jelas, saya sampaikan lebih baik divaksin daripada kena COVID, gitu ya. Kalau sama-sama dapat kekebalan, kalau kena COVID juga bisa kebal, tapi perjalanannya nggak jelas. Kalau vaksin kebal juga, perjalanannya jelas lah, nyeri tempat suntikan, mungkin demam 1-2 hari kemudian menghilang. Mudah-mudahan itu bisa dihitung risk sama benefitnya. Ya, jadi anak 12-17 tahun tuh udah hampir 70% divaksinasi. Ya, nah sekarang tinggal anak 6-11 tahun nih. Mudah-mudahan juga menyusul kakak-kakaknya ya. Aman insya Allah ya. Lebih baik anak-anak kita juga terlindungi. Jadi ketahanan keluarga sangat penting. Dan kalau semua keluarga berpikiran demikian, insya Allah pandemi ini akan kita kendalikan. Kita akan landai terus nih mulai Januari, mudah-mudahan insya Allah ya, sama-sama kita berdoa. Tambah lagi Dok, kalau sudah sukses 6-11 tahun ini dan terbukti tidak ada dampak yang signifikan, apakah akan dilanjutkan dengan 0-5 tahun anak akan divaksin? Kalau vaksin Sinovac itu di China-nya diberikan dari mulai umur 3 tahun. Moderna itu penelitiannya dimulai dari umur 6 bulan. Nah, jadi saya bilang kan, kita masih meneliti, masih menunggu, mempelajari yang diutarakan, yang diusulkan, semua dikerjakan. Cuma belum pada selesai, sabar. Nggak bisa sekaligus seperti membalik telapak tangan kayak menggoreng adonan gitu ya. Ini kan nggak mudah dan efeknya pandemi sih seluruh dunia, jadi menanganinya juga bertahap, sabar. Tapi dengan 3M aja itu udah menurunkan drastis, ditambah vaksinasi kita rasain sekarang ya. Mudah-mudahan nanti ditambah lagi balita, ditambah lagi bayi, insya Allah deh. Ya. Oke. Meskipun memang kalau dampaknya di balita itu memang kurang ya. Kalau secara objektif angkanya sangat kecil atau paling rendah, ya paling rendah. Anak itu paling rendah, jadi prioritinya yang lebih dahulu ya, yang memang paling tinggi kan lansia. Yang berikutnya yang aktif karena memang pelaku ekonomi. Kemudian semua bertahap ya. Kemudian yang anak sekolah, nanti baru mulai prasekolah ya, karena secara objektif kan kalau kita melakukan vaksinasi atau mendesain vaksin itu karena burden of disease-nya, besaran masalahnya, angka kejadian penyakitnya. Gimana angka kejadian penyakit yang tertinggi, golongan umur berapa, nah itu yang priority. Udah itu baru secara bertahap semua terlindungi, insya Allah. Baik, terima kasih nih Dr. Hingki. Hendra luar biasa, sangat jelas sekali nih. Semoga ini buat masukan bagi para orang yang mungkin masih ragu-ragu ya, yang pasti angka corona memang turun saat ini, tapi kewaspadaan kita aja turun begitu ya. Karena virusnya belum benar-benar turun. Belum kita kalahkan, belum kita kalahkan. Memang turun angkanya, tapi tetap waspada begitu ya. Salah satu bentuk kewaspadaannya dicoba dengan vaksinasi di samping prokes ya 3M tadi. Sekali lagi terima kasih Dr. Hingki. Terima kasih. Yang sudah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.